Halaman ke-43 Kitab Sulamut Taufiq lil Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi fid darain amin. Wa syari' al-Imam Nawawi radhiyallahu anhum anna wa al muslimin ajma'in radhiyallahu ankum. Faslun yajibu saumu syahri ramadana. Udah ketemu? Faslun yajibu saumu syahri ramadana ala kulli muslimin mukallafin wa la yasihu min haidin wa nufasa'a wa yajibu alaihim al-qada'u wa yujuzul fitru li musafirin safara qasrin wa in lam yashugga alaihi saumun wali maridin wa hamilin wa mardi'atin wa yashuggu alaihim masyaggatan la tahtamilul fitru wa yajibu alaihimul qada'u wa yajibu at-tabyitu wa ta'yinu fin niyati li kulli yawmin wal imsaku 'anil jima'i wal istimna'u anil jima'i wal istimna'i wal istigha'ati wa 'anil riddati wa 'an dukhuli 'ainin jawfan illa rigahu al-khalisa at-tahira min ma'idatihi ila akhiril kalimah. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Faslun yajibu shaumu syahr Ramadan. Wajib hukumnya seseorang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima sama Allah. Dan semoga Ramadan tahun ini bukan Ramadan terakhir untuk kita, tapi insyaAllah tahun depan kita sampai pada Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik lagi. Puasa Ramadan wajib hukumnya ala kulli muslimin mukallafin, bagi setiap orang muslim. Mukallafin yang sudah balik agil. Semua orang muslim, laki perempuan, tentu kalau perempuan tidak ada uzur, wajib puasa bulan suci Ramadan. Bagi non-muslim hendaknya menghormati orang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, kalaulah puasa salat wajib, zakat wajib, maka puasa juga hukumnya wajib. Walaupun sangat miris bagi kita, masih kita menyaksikan orang muslim di bulan Ramadan enggak puasa, merokok seenaknya. Ini kesalahan besar. Hilang keagungan agama Islam yang ada pada dirinya, ya. Yang lebih salah lagi yang menyiapkan. Makanan untuk orang makan di waktu siang orang sedang berpuasa. Ini salah besar. Tidak bisa ditolerir siapapun itu, ya. Karena itu bulan orang-orang muslimin untuk berpuasa. Taib. Puasa Ramadan wajib ala kulli muslimin mukallafin, bagi setiap muslim mukallafin sudah balik agil. Tidak wajib bagi orang kafir atau ala majnunin, atau orang yang gila, ya. Malam yata'adda bi muzili aqlihi bi syarabin aw ghairihi fayajibu wa yalzamhu qada'uhu ba'da ifagati. Orang yang gila, hilang akal sehatnya, ya, baik karena sakit atau karena mabuk atau karena pingsan, semuanya itu, ya, di luar orang yang punya tuntutan. Artinya dia tidak layak berpuasa, tetapi setelah sadar dari gilanya, setelah sadar dari pingsannya, ya, wajib mengqadha puasa tersebut. Wala yajibu ala sabila illa annahu yu'mar bihi li sab'in in atagahu. Tidak wajib bagi anak kecil, ya. Akan tetapi dianjurkan kita ini, perintahkan anak kita yang belum balik, masih 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, kalau bisa untuk puasa itu lebih bagus, ya. Diperintahkan kalau dia mampu. Kalau dia full, pahalanya buat orang tuanya. Wala yasihu, tidak sah hukumnya puasa. Min haidin, satu dari wanita yang sedang haid. Ya, kunna nu'mar bi qada'is shaum wala nu'mar bi qada'is shalah. Kata Sayyidatna Aisyah, saya disuruh sama Rasul mengqadha puasa, tidak disuruh mengqadha salat.
artinya ketika haid wanita tidak boleh berpuasa. Setelah nanti suci, ya, kalau sudah keluar Ramadan dia wajib mengqadha puasa yang telah dia lalui. Makanya wanita yang haid harus hitung berapa hari dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita suaminya ingetin, ente berapa hari nggak puasa, ya, kasih tanda tuh di kalender, nanti diqadha. Setelah Ramadan, Lebaran selesai, ada waktu kosong, puasa untuk mengqadhanya. Jangan sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Qil, sebagian ulama menguatkan pandangan wajib dia qadha sama fidyah nanti. Kalau seumpama ketemu Ramadan belum puasa, qadhanya tuh. Wa nufasa, demikian juga wanita yang masih berada dalam kondisi nifas, ya, habis ngelahirin 20 sampai 40 sampai 60 hari tuh waktunya nifas, dia tidak boleh berpuasa. Nanti kalau sudah suci wajib mengqadhanya. Demikian juga wajibu alaihima al-qadha'u, wajib atas keduanya itu bagi wanita yang haid nifas mengqadha setelah selesainya. Wa yajuzu al-fitru, boleh diperbolehkan orang enggak berpuasa. Siapa? Li musafirin, musafir. Ya, seorang musafir dia boleh enggak puasa dengan beberapa persyaratan. Ya, musafirnya pergi ke mana? Tentu di sini disebut safara qasrin. Perjalanan qasar, perjalanan yang sudah melebihi 84 kilo. Qil, sudah melewati perbatasan kota itu, ya, yang dimana orang sudah boleh mengqasar salatnya, maka dia boleh tidak berpuasa. Itu pun dengan syarat dia keluar dari rumahnya sebelum subuh. Sebelum subuh dia mau pulang ke mana? Ke Surabaya. Berangkat dari sini jam 3 pagi. Ya. Ini di perjalanan dia boleh tidak berpuasa walaupun dia tidak capek sebetulnya. Tinggal kadar saja, kalau dia sayang akan Ramadannya dia tetap lanjutin. Tetapi kalau dia mau ninggalin, nggak apa-apa, dia sudah dapat rukhsah. Pertama, dia musafir, sudah sampai pada jarak yang 84 sampai 85 kilo, sudah melewati batas kota, keluarnya juga sebelum subuh, maka diperbolehkan dia untuk tidak berpuasa. Ya, kalau dia masih sanggup, luar biasa. Ya, sahabat Rasul Ramadan perang Badar. Ya, perang Badar tuh pada bulan suci Ramadan. Lalu kemudian wa in lam yashqa alaihi shaumu, walaupun puasa baginya enggak berat. Dia masih sanggup tapi boleh, ini izin dari Allah. Lalu wali maridin, boleh juga orang enggak puasa karena sakit. Ya, sakitnya bukan sakit flu. Sakitnya bukan sakit pusing, tapi sakitnya kata ulama kalau dia puasa akan bertambah parah. Penyakitnya ini penyakit yang lama sembuhnya kalau dia berpuasa. Sehingga penyakit yang seperti ini diperbolehkan. Wahamilin, wanita yang sedang hamil, dia boleh tidak berpuasa. Bini kita lagi hamil, ya, mulai ketahuan hamil 1, 2, 3 bulan ke atas terus, maka dia boleh enggak puasa. Tapi kalau dia mau puasa, bagus. Ya, kalau enggak sanggup gimana, Bib? Enggak usah puasa, itu rukhsah. Nanti diqadha. Apa perlu ngeluarin fidyah atau tidak? Kita tanya, kenapa kamu tidak puasa? Enggak puasanya karena apa? Karena haid? Karena apa? Karena hamil, takut akan dirinya sendiri, atau karena kandungannya? Kalau karena kandungannya, takut janinnya enggak ini dan itu, maka nanti wajib qadha sama bayar fidyah. Tapi kalau cuman karena dirinya sendiri, maka dia hanya wajib mengqadhanya. Tidak ada bayar fidyah. Wa hamilin wa murdi'atin, juga wanita yang sedang menyusui. Bagaimana, Beb? Ramadan tahun ini istri saya hamil. Baru sekitar 2-3 bulan. Nanti beranaknya, melahirkannya sebelum Ramadan tahun besok, kurang 2 bulan. Kurang lebih begitu. Bertepatan Ramadan tahun depan saya nyusuin, berarti saya nggak puasa 2 kali Ramadan. Ya tetap tinggal didobelin aja qadhanya sama fidyahnya.
Jadi boleh orang yang sedang hamil atau sedang menyusui, ya, nggak puasa. Yang menyusui begitu juga nggak puasa. Kenapa? Kalau dia nggak puasa karena dirinya, saya nggak sanggup, ya, puasa sambil nyusuin, maka nanti wajib qadha saja. Tapi kalau dia khawatir kepada bayinya, maka dia wajib qadha dan bayar fidyah. Bagaimana, Beb? Maaf, kalau kuli bangunan, ya, kalau dia puasa nggak sanggup, maka dia makan minum, nggak ada rukhsah. Nggak ada rukhsah dari Allah, nggak ada rukhsah dari Rasulnya. Walaupun dibayar-bayarin, siap dah bayar fidyah, nggak ada. Fidyah nggak ada, buat kuli bangunan nggak ada fidyah. Ya, tetap qadha. Kalau itu dengan sengaja, begitu dia dosa. Nggak ada uzur, nggak ada rukhsah. Ya, kadang orang macam-macam, nggak bisa benerin genteng malam-malam. Ya, kalau nggak kerja nggak makan, macam-macam. Tapi pada intinya wajib qadha dan tidak ada fidyah. Fidyah itu untuk orang sakit, orang hamil, orang nyusuin, atau udah tua, dikibarin, nggak bisa lagi puasa, maka dia bayar fidyah. Nggak wajib qadha juga. Bagaimana mau qadha? Dia udah tua, nggak mampu puasa. Nah, di sini orang tua khusus dia hanya bayar fidyah, nggak ada qadha. Lalu kemudian umurdiatin alaihim masyaggatan la tahtamil. Mengapa mereka mendapat rukhsah, mendapat izin, diperbolehkan enggak puasa? Alaihim masyaggatan, ada beban. Ini kekencangan suara nih. Ada beban la tahtamil yang dia tidak bisa tanggung, enggak sanggup. Ya. La tahtamilul fitru, ya, boleh tidak berpuasa. Wajibu alaihimul qadha, wajib hukumnya atas mereka semua tadi mengqadha. Ketika hilang uzurnya, perempuan yang haid sudah suci, yang nifas sudah suci, yang hamil sudah selesai, yang menyusui sudah selesai, yang sakit sudah sembuh, yajibu alaihimul qadha inda zawali a'darihim. Wa yajibu at-tabitu, dan kalaulah puasa Ramadan diwajibkan tabyit, menginapkan niat. Ya, menginapkan niat dari malam hukumnya wajib. Ini mu'tamad. Ada qaul diperbolehkan orang enggak menginapkan niat dari malam untuk Ramadan, ada qaul boleh. Dengan syarat dari pagi dia belum makan, belum minum, masih boleh. Ini qaul. Tapi mu'tamad kalau Ramadan atau puasa wajib atas dia untuk tabyid, menginapkan niat puasa Ramadan. Pernah kita bahas tentang niat puasa Ramadan. Kalau kita nih mazhab Imam Syafi'i, setiap malam harus niat mustaqillah. Niatnya satu malam satu kali, 2 malam 2 kali, 3 malam 3 kali, 30 Ramadan, 30 puasa, 30 kali niat. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, niat 1 kali untuk 1 bulan. Tepatnya malam pertama. Saya niat puasa untuk 1 bulan. Khawatirnya nanti di pertengahan Ramadan dia lupa niat, sudah kecatat niat yang pertama. Atau kalau dia meninggal dunia, sudah dapat fadilah niat puasa untuk 1 bulan. Wa ta'yinu fin niyat, mentakyinkan niat itu wajib. Seperti salat, usolli fardhon lillahi ta'ala. Fardhu apa ente? Fardhu dhuhur, ya dhuhur sebut. Usolli fardhon lillahi ta'ala. Fardhu apa? Asar sebut. Ya, puasa juga begitu. Kalau puasanya wajib harus ditakyinkan. Kalau Ramadan, ya, nawaitu shauma radin an syahri ramadhana hadhis sana. Saya niat puasa Ramadan, wajib tahun ini karena Allah Ta'ala. Kalau nazar juga wajib, qadha juga wajib. Qadhanya harus disebut, ditakyinkan. Fin niyah, ya, wajib ditakyinkan di dalam niat puasa tersebut. Fa amma tabyidu fa huwa iqa'un niyati baina akhir ghurubi wa awal tulil fajr. Waktu menginapkan niat dari mulai matahari tergelincir, ya, matahari mulai terbenam, maghrib habis buka, boleh langsung niat sampai posisi azan subuh.
Ikhtilaf ulama, bagaimana kalau waktu niatnya berbarengan sama azan? Ada yang bilang sah, ada yang bilang tidak. Ya, tapi intinya waspada, habis tarawih paling enak. Dia dibaca bersama-sama. Lalu kemudian di sini ada ikhtilaf banyak di syarahnya, nanti tinggal dibuka masing-masing. Wa ta'inu fi niyati likulli yaumin, setiap harinya. Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Falau nawa lailata awwali ramadhana saumi jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumil awwal. Kalau dia niat pada malam pertama untuk 1 bulan, lam yakfi, enggak cukup, li ghairil yaumil awwal. Enggak cukup, sahnya cuma buat 1 hari doang. Ini mengikut mazhab Imam Syafi'i. Lalu kita masuk pada larangan, wal imsaku, menahan diri. Ini orang puasa nggak cuman nggak makan nggak minum, tapi di sini ada penahanan diri. Anil mufattiri syar'an, anil muftiri syar'an, menahan diri dari hal yang membatalkan melalui syariat kita nih. 1, minal jima'i, bersenggama dengan istri. Hukumnya nggak boleh. Kalau melakukan ini fatal hukumannya. Ada 5 hukuman, di antaranya dosa. Yang kedua, imsak. Imsak di sini andai kata terjadi di pagi hari, tetap dia nggak boleh makan sampai maghrib. Yang kedua dosa. Yang ketiga qadha. Ya, qadhanya. Yang keempat puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, ya pertama itqu raqabah, bebasin budak. Kalau nggak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak bisa juga memberi makan 60 miskin. Dan ini pilihan yang disebut tadi bukan litakhir, nggak boleh milih. Beb, Anda mau ngasih makan orang aja, Beb, nggak boleh. Ente wajib puasa dulu 2 bulan berturut-turut. Nggak bisa langsung pindah, nggak bisa langsung loncat. Ya, kalau bisa langsung loncat, orang kaya, ya bisa dia kasih makan setiap hari. Nah, jadi ada penekanan di sini, pilihannya bukan litakhir. Lalu kemudian tuh yang pertama, makanya jangan coba-coba mendekati hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada jima. Ya, tidur masing-masing dah. Ya, belaga musuhan aja. Begitu. Ya, wal istimna'u, talab khurujul mani. Ya, istimna, onani, baik biadi zauja atau biad ghairi. Istimna nggak boleh juga. Ngerti kan istimna? Ini orang alim semua soal sini. Wal istiqaah, muntah juga nggak boleh. Maksudnya muntah yang ditaadi, sengaja. Kalau nggak sengaja, masuk angin sepoyongan di bis muntah sendiri, nggak batal puasanya. Tapi kalau sengaja, batal. Ayat ta'ammadal qai wa yuftir. Dzalika ma'al ilmi wal ikhtiyar. Sengaja, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Wa 'anir riddah, juga dari kemurtadan. Kalau orang murtad batal puasanya. Demikian juga disebut di sini wa an dukhuli ainin, masuknya cairan atau benda apapun ke tubuh. Ya. Ini membatalkan puasa. Gimana, Bib, kalau suntik? Saya sakit harus disuntik. Ikhtilaf ulama. Yang namanya suntik itu pasti diurat. Betul? Betul. Kalau disuntik diurat bukan? Urat. Berarti antum pakai kayak dokter semuanya. Saudara, kalau kita disuntik kata ulama, karena itu melalui urat, ya, membatalkan puasa. Kata ulama lain, kalau seumpama tidak sampai itu cairan ke maidahnya enggak batal. Tapi lebih bagus ihtiyaton, ya, jangan lagi puasa disuntik. Nah, takutnya ada sesuatu yang masuk ke jaufih, ke dia punya perut, dia punya lambung, dia punya penyimpanan makanan dalam perutnya. Illa riqahu al-khalisah, kecuali dia punya ludah sendiri. Ya, namanya orang ada ludahnya,
Nah, itu istisnaat, ya, ludahnya at-tahira min maidatih, yang muncul dari perutnya sendiri, ya, dari tubuhnya sendiri, itu ludah. Lalu an la yajunna, orang yang puasa juga tidak gila. Kalau dia gila maka batal puasanya. Walau lahzatan, walaupun gilanya maaf, atau ayannya lahzatan, cuman sebentar, 5 menit, tetap batal puasa. Kalau pingsan bagaimana, Bib? Kita lihat pingsannya berapa jam. Kalau pingsannya dari jam 8 pagi sampai jam 3, wah, lama bener, batal puasanya. Kalau pingsan cuma 1 jam 2 jam, lanjutin, ya. Lalu di sini walau ladatan wa an la yughma alaih, dan tidak pingsan. Kullal yaumi, yang menghabiskan 1 hari. Wala yasihu shaumul idain, tidak sah juga puasa di hari lebaran. Idul Adha sama Idul Fitri. Memang kayaknya udah enggak ada nih orang puasa lebaran, udah ogah. Ya, kalau bisa cari buru-buru, ya, buru-buru mana lebaran, kalau bisa besok. Ya, tapi intinya kadang-kala, ya, orang karena enggak ngerti lebaran puasa juga. Ya. Wala yusawmul idain ay Idul Fitri wal Adha bil ijma' wa yahram alaihi dzalik wa huwa athimun. Kalau puasa lebaran, pertama enggak sah, kedua haram secara ijma', ya, dan dia berdosa, athim. Sebagaimana Rasul pernah melarang ansiyam yaumain, yaumul fitri wa yaumul adha. Nabi pernah melarang puasa Idul Adha dan Idul Fitri. Dikit lagi. Wa an la yajunna walau lahdatan wa an la yughma alaih kullal yaum wa la yasul shaumul idain wa ayyam at-tasyrik. Demikian juga dilarang puasa hari tasyrik. 11, 12, 13. Kadang nisful akhir, demikian juga setengah bulan bagian akhir min Sya'ban, daripada bulan Sya'ban. 15 ke atas sudah enggak boleh puasa. Kecuali ada beberapa puasa yang diperbolehkan. Ya, kalau udah 15 ke atas ada puasa-puasa yang diperbolehkan. Ya. Di sini dikatakan, lihat syarahnya apa tuh? Wallahu alam ada apa enggak nih? Tapi intinya ada. Sya'ban wa yaum syakki, dilarang juga puasa hari yang meragukan. Ya, yaum syak. Ini tanggal 30 Sya'ban apa udah Ramadan nih? Nah, kalau udah masuk hari ragu jangan puasa. Illa an yasilau bima qablahu, tadi yang setengah Sya'ban ke atas, ya, atau 30 Sya'ban tadi boleh puasa, dikarenakan pertama an yasilahu bima qablahu, dia ngelanjutin dari puasa yang sebelumnya. Ya, tanggal 15 dia puasa, pengen lanjutin 16, masih boleh. Tuh, yasilahu wisal, dia sambung. Atau juga dikatakan di sini auli qada'in, atau karena qada', Bib, Anda belum qada' puasa Ramadan tahun lalu, ini udah tanggal 17 Sya'ban, boleh enggak? Boleh. Au nadarin, atau nazar, namanya nazar wajib untuk dilaksanakan, maka diperbolehkan puasa. Waman afsadal shauma yaumin Ramadan, siapa orang merusak puasanya di bulan Ramadan 1 hari saja, wala rukhsata lahu fi fitrihi, sementara dia tidak ada uzur apapun untuk berbuka puasa, bijima'in, karena pelanggaran bersenggama dengan istri, fa'alaihil itsmu, baginya dosa, wal qada'u, dan mengqadanya fauran, secara langsung setelah lebaran, wa kafaratu zihar, dan kena sanksi kafarah zihar yang tadi yang sebut, ya, bebasin budak. Kalau enggak bisa, ya, enggak punya duit, puasa 2 bulan berturut-turut, ya, enggak mampu, maka kasih makan orang 60 miskin. 1 orang 1 mud. 1 mud itu kurang dari 1 liter. Tapi ihtiyaton, ya, 1 liter kurang lebih begitu. Ya. Nah, itu selesai kita pembahasan tentang puasa. Ambil barokah dari rutinitas kita mengkaji Sulamut Taufik pada
malam-malam Kamis sebelumnya. Selesai babu siyam, lalu kemudian melalui pelajaran ini kita pertanyakan diri kita, puasa kita sudah sampai di mana? Ya, kadar puasa kita sama Allah sudah sampai di mana? Apakah puasa yang sudah kita lalui beberapa hari ini menjadikan kita bertambah bersahaja sama Allah, bertambah tawadu, bertambah munajat kita, bertambah tadarruk kita, bacaan Quran kita, ibadah kita, atau semakin hari semakin jelek. Ya, man kana yaumu mithla amsih fahuwa maghbun, wa man kana yaumu syarran min amsih fahuwa mal'un. Kalau orang hari ini sama kayak kemarin, itu rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, berarti ente dilaknat sama Allah. Nggak dapat berkah, malah dapat laknat. Kemarin nggak maksiat, hari ini maksiat. Kemarin puasanya bagus, ya hari ini berantakan. Ya, sementara kita dianjurkan untuk selalu menjadi orang yang lebih baik lagi di dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena semakin berjalan waktu ini umur semakin habis. Ramadan semakin habis. Ya, yang enggak sadar dengan kadarnya Ramadan hanya orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang-orang yang beriman dia tahu kadarnya Ramadan. Ya, yang paling tahu kadar Ramadan siapa? Orang mukmin yang sudah meninggal dunia.